Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita, Bapak, Ibu, adik-adik, diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan janji saya pada video pertama, di sini kita akan memperkenalkan subbidang matematika khususnya aljabar, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan dan fungsi kuadrat ini kita bagi menjadi 9 poin. Yang pertama itu bentuk umum persamaan atau fungsi kuadrat. Yang kedua, cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang ketiga, pengertian diskriminan. Yang keempat, membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang keenam, rumus jumlah hasil kali dan selisih akar-akar persamaan kuadrat. Yang ketujuh, menyusun persamaan kuadrat. Yang kedelapan, hubungan dua buah persamaan kuadrat. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah teori pergeseran. Baiklah, kita satu persatu kita bahas. Yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Dia akan berbentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dalam bentuk fungsi akan ditulis seperti fungsi x ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak boleh sama dengan 0, a, b, c anggota bilangan real, dan c suatu konstanta atau bilangan. Kita lihat di sini, namanya bentuk umum, wajah umum yang harus kita kenal pertama kali. Kalau bentuk seperti ini ada dimanapun dia berada, maka dia disebut dengan persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Dinamakan persamaan karena salah satu ruasnya mengandung tanda sama dengan. Dinamakan kuadrat karena pangkat tertinggi dari persamaan ini adalah akar pangkat 2, maka disebut persamaan kuadrat. Sedangkan fungsi kuadrat harus berbentuk seperti ini karena ada dua variabel, yaitu nilai y harus tergantung dari variabel x. Kita contohkan misalnya ada persamaan kuadrat seperti ini, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Ini jelas persamaan kuadrat. Kita lihat, pertama kita analogikan dengan bentuk umum dari dia. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. A, B, C ini adalah suatu koefisien atau angka-angka di depan variabel. Sedangkan C adalah konstanta. Dari x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0, kita bisa menentukan nilai A, nilai harga diri B, dan nilai konstanta C. Di sini kita lihat, kita persamakan, jelas A akan bernilai 1, B akan bernilai 5 plus 5, sedangkan C akan bernilai plus 6. Contoh lain lagi, misalnya 2x kuadrat plus 7x plus 5 sama dengan 0. Dengan cara yang sama, yaitu dengan bentuk umum yang kita harus kenal, x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka kita bisa menentukan nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 7, sedangkan C konstanta sama dengan 5. Kita contohkan satu kali lagi. Ada suatu persamaan 1 min px kuadrat plus px plus r sama dengan 0.
Dengan cara yang sama, kita bisa menentukan nilai harga diri A, B, dan C. Langsung kita bayangkan bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka nilai A bernilai 1 min P, B berharga P, dan C nilai R. Dan seterusnya. Itulah, jadi di sini untuk mengenal dari bentuk umum persamaan kuadrat cukup kita melihat dari bentuk umumnya, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Poin yang kedua, setelah kita mengenal dari bentuk umum persamaan kuadrat, cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat, jika ada suatu bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0, A, B, C anggota bilangan real, dan C suatu konstanta atau bilangan, artinya kita mencari harga nilai akar, atau artinya kita mencari dua variabel yang akan menggantikan nilai X pada persamaan kuadrat tersebut. Jadi arti dari cara menyelesaikan persamaan kuadrat, kita mencari nilai akar-akar persamaan kuadrat tersebut, yaitu mempunyai dua nilai karena ada dua, yaitu karena pangkat 2, berarti ada nilai 2, X1 dan X2. Biasanya kita misalkan seperti itu. Bagaimana caranya? Kalau kata orang banyak jalan menuju Roma. Begitupun cara menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Yang pertama dengan cara pemfaktoran, kedua dengan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC. Yaitu yang pertama dengan cara pemfaktoran, dari bentuk umum persamaan kuadrat seperti itu akan kita faktorkan seperti ini. Yang kedua dengan cara kuadrat sempurna. Dengan mengingat persamaan kuadrat seperti di atas, kita akan bentuk seperti X plus P kuadrat sama dengan Q. Yang ketiga yaitu dengan rumus ABC, atau dikenal dengan senjata pamungkas rumus ABC ini. Rumus ABC. Dengan mengingat persamaan kuadrat seperti di atas, maka rumus ABC akan berlaku X12 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita coba menyelesaikan salah satu soal persamaan kuadrat dengan cara 3 seperti ini. Jadi artinya dengan cara pemfaktoran hasilnya pun sama dengan cara kuadrat sempurna dan akan sama juga dengan menggunakan rumus ABC. Jadi ketiga cara ini akan menghasilkan nilai yang sama, akar-akar yang sama dari persamaan kuadrat tersebut. Kita misalkan contoh. Carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut. X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, ini kita akan cari akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 dengan 3 cara seperti ini, yaitu pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Kita akan coba ketiganya akan menghasilkan nilai yang sama. Soalnya tadi X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Kita akan cari akar-akarnya. Yang pertama dengan cara pemfaktoran. Kita tulis kembali soalnya. X kuadrat
plus 5x plus 6 sama dengan 0. Coba kita ingat kembali, bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kita langsung bisa menentukan nilai a-nya 1, b-nya 5, c-nya 6. Dengan difaktorkan, yang pertama x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Caranya kita buat dua kamar. Inilah cara pemfaktoran seperti sebelumnya. Kita tulis x di sini, x di sini. Untuk mengisi ruangan kosong di sini dan sebelahnya sini, kita lihat nilai C dan nilai B. Nilai C 6, nilai B 5. Ini kita akan letakkan dua angka di sini yang jika dijumlahkan akan menghasilkan nilai B atau plus 5, tetapi jika mereka dikalikan akan menghasilkan angka plus 6. Langsung aja, yaitu plus 3 dan plus 2. Artinya plus 3 dan plus 2 kalau kita jumlahkan 5, kalau kita perkalikan plus 3 kali plus 2 sama dengan plus 6. Ini adalah cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Belum sampai selesai, kita cari harga-harga nolnya. X3 sama dengan 0. Ini pun kita cari nilai-nilai nolnya. Karena ada dua nilai, kita memasalkan ini X1. Kita pindah ruas, min 3. Yang kedua, kita pindah ruas, min 2. Penamaan atau penomoran indeks ini tidak jadi masalah. Misalkan saya ingin X1-nya min 2, berarti ini X2-nya. Ini tidak mempengaruhi, hanya menunjukkan bahwa penyelesaian dari persamaan kuadrat ini ada dua nilai. Maka penyelesaian penyelesaiannya, himpunan penyelesaian adalah min 3 dan min 2. Biasanya tersusun dari nilai yang terkecil baru yang terbesar. Inilah penyelesaian dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x plus 6 sama 0. Artinya apa? Artinya nilai min 3 atau min 2 ini kita masukkan atau kita substitusi ke persamaan kuadrat awal, dia akan menghasilkan suatu kalimat matematika yang benar, yaitu sama dengan 0 dalam hal ini. Kita coba cek misalnya 1 biar tambah yakin. Misalnya min 2. Kita substitusi, kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat 5x plus 6 sama dengan 0. Setiap x kita ganti min 2 plus 5 kali min 2 plus 6 sama dengan 0. Ini 4 jadi min 10 plus 6 sama dengan 0. Ini bisa kita ajak kerjasama, plus 4 plus 6 menjadi 10, min 10 sama dengan 0. Menjadi suatu kalimat matematika yang benar. Ini hanya satu kita buktikan. Bagaimana dengan min 3? Bisa, silakan dicoba, itu akan menghasilkan kalimat matematika yang benar juga. Yang kedua, dengan cara kuadrat sempurna. Itu dibentuk dalam bentuk x plus p kuadrat sama dengan q. Kenapa p? Kenapa q? Ya terserah, ini adalah perumpamaan variabel yang akan kita cari. Nanti bisa, kenapa nggak AB? Nanti agak rancu kita dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat ini. Maka selain dari ABC ya P dan Q. Atau L dan M terserah. Tapi dalam hal ini kita sepakat misalnya P dan Q. Bagaimana cara menyelesaikan dengan kuadrat sempurna? Kita lihat. Terus kembali soal dari persamaan ini x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Ini sudah ketahuan A-nya 1, B-nya plus 5, C-nya plus 6. Sesuai dengan penyelesaian kuadrat sempurna, caranya pertama, langkah pertama kita pisahkan nilai C itu ke ruas kanan. Langkah selanjutnya, nilai B kita bagi 2. Kita kurung, kita kuadratkan sama dengan min 6. Ini adalah penjabaran dari misalnya M plus N kuadrat. Ini kita akan buka M kuadrat plus 2 MN plus N kuadrat. Artinya
X plus 5 per 2 atau X plus 2,5 kurung buka kurung tutup kuadrat kita jabarkan, dia akan menghasilkan X kuadrat plus 5X plus 25 per 4. Kelebihan plus 25 per 4 kita kurangkan. Jadi akan menghasilkan X plus 5 per 2 kuadrat min 25 per 4 sama dengan min 6. Langsung kita proses. X plus 5 per 2 kuadrat sama dengan min 25 per 4, kita pindah ruas kanan, min 6. Langsung kita proses kembali. X5 per 2 kuadrat sama dengan penyebut kita samakan dari 25 per 24. X plus 5 per 2 kuadrat dari 25 per 24 minus 24 dibagi 4. Ini kita akan balik kembali. X plus 5 per 2 X plus 5 per 2 kuadrat sama dengan 25 per 24 per 4. Kita proses. X plus 5 per 2 plus minus akar dari 1/4. Jadi akar-akarnya adalah ruas min 5 per 2 plus minus akar 1/4. Kita misalkan X1 nya min 5 per 2, kita pakai yang plus pertama, plus setengah sama dengan 1 min 4 per 2, 1 min 5 per 2 berarti min 4 per 2 sama dengan min 2. X yang kedua min 5 per 2 min setengah sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3. Hasil penyelesaiannya adalah sama, min 3 dan min 2. Yang ketiga, dengan rumus ABC. Soalnya kita lihat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Dengan ketentuan A-nya 1 tetap, B-nya plus 5 dan C-nya plus 6. Maka kita langsung rumusnya masuk. Rumus ABC adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di mana nilai A-nya kita sudah tahu tadi, A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6. Kita langsung substitusi, B-nya itu min 5 plus minus akar dari 5 kuadrat min 4C 6 dibagi 2 kali 1 sama dengan min 5 plus minus 25 min 24 dibagi 2 sama dengan min 5 plus minus akar 1 per 2. Berarti X1 nya kita pakai yang plus dulu, min 5 plus 1 bagi 2, 4 per 2 sama dengan min 2. Yang X2 nya min 5 min 1 per 2 min 6 per 2 sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya min 3 dan min 2. Jadi dengan 3 cara, hasil dari persamaan kuadrat ini akan menghasilkan nilai yang sama, akar-akar yang sama. Sekianlah untuk 2 poin dari pembahasan persamaan atau fungsi kuadrat. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen untuk melihat video-video saya yang terbaru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.